pemirsa, BMKG telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat terkait dengan adanya potensi perubahan cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi sampai dengan setidaknya tanggal 15 Oktober 2022. Untuk itu, setiap warga di sejumlah daerah harus mempersiapkan diri dan tentunya pemerintah daerah juga harus menyiapkan upaya mitigasi agar dampak yang ditimbulkan dari potensi bencana ini bisa diminimalisir. Kita akan melihat pemirsa bencana alam yang terjadi belakangan ini di sejumlah wilayah di Indonesia. Ternyata ada 70 bencana yang terjadi di 18 provinsi, tepatnya di 58 kabupaten kota di Indonesia, yang menyebabkan 10 orang tewas dan 1 orang hilang. Untuk bencananya sendiri ini pemirsa tergolong bencana hidrometeorologi, ini seperti bencana banjir, longsor, kemudian angin puting beliung yang mana banjir ini sendiri memang sudah mendominasi atau terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah 151.156 orang ini terdampak dan akhirnya harus mengungsi akibat banjir. Kita akan lihat lagi pemirsa. Bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah, yang pertama ini di Ketapang, Kalimantan Barat pada 7 Oktober. Ini disebabkan karena intensitas yang tinggi dan bahkan ketinggian banjir ini mencapai 80 sampai dengan 2,5 meter. Dampaknya apa pemirsa? 13 desa di 5 kecamatan ini terendam dan juga akses jembatan warga untuk beraktivitas rusak. Ada sekitar 800 KK yang terdampak atau sekitar 3.800 lebih jiwa yang terdampak. Selain di Kalimantan Barat, kita lihat lagi di wilayah lainnya yaitu di Aceh yang sama terdampak juga banjir pada 7 Oktober 2022 yang diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi dan juga adanya luapan pasang air laut dan menyebabkan ketinggian banjir ini mencapai maksimal 1,5 meter. Dan dampak dari banjir ini sendiri setidaknya 1.200 rumah terendam banjir dan juga 4.700 jiwa atau sekitar 1.200 KK ini ikut terdampak dan harus mengungsi atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan selain di Aceh, ada lagi juga di Bali pemirsa yang terjadi sekitar 7-8 Oktober. Bencananya juga masih sama, ini terkait dengan banjir. Disebabkan sama pula penyebabnya karena intensitas hujan yang tinggi dan luapan sungai. Ketinggian banjirnya juga hampir sama dengan di Aceh sampai dengan 1,5 meter. Dampaknya ada 38 bencana di 8 kabupaten dan kota yang di Bali yang ini terdampak banjir, menyebabkan 5 warga tewas, 1 hilang, serta 154 wisatawan, di mana 35 diantaranya adalah warga negara asing. Selain di Bali, pemirsa, kita lihat lagi di Kabupaten Lebak, Banten yang terjadi pada 9 Oktober 2022. Ini karena ada intensitas hujan yang tinggi serta luapan 4 sungai, diantaranya ada Sungai Cisiih, Cibareno, Cimadur, dan Cicantra, di mana ketinggian banjir ini berkisar antara 1 meter dan dampaknya adalah 100 rumah ini terendam yang ada di 11 desa dan 4 kecamatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Panggarangan, Cilograng, dan Cibeber. Tidak hanya menyebabkan rumah ini terendam, tapi jembatan yang biasa digunakan warga juga harus putus, terutama di kawasan Solok. Dan berikutnya ada di DKI Jakarta. Pada tanggal 10 Oktober, tepatnya kemarin, penyebabnya ini karena intensitas hujan yang juga cukup tinggi dan terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ketinggian banjir mencapai 2 meter lebih bahkan. Dan bahkan ini pemirsa dampaknya merendam 68 RT di DKI Jakarta dengan jumlah warga yang harus mengungsi mencapai lebih dari 700 orang. Tidak hanya bencana banjir, bencana hidrometeorologi ini juga menyebabkan adanya tanah longsor pemirsa. Kita lihat di Wonosobo, Jawa Tengah pada 7 Oktober kemarin penyebabnya karena hujan yang tinggi dan juga cuaca ekstrim. Berikutnya di Sukabumi juga terjadi hal yang sama, penyebabnya pun juga sama sehingga menyebabkan 63 rumah warga rusak, kemudian 300 KK harus terdampak longsor dan juga ada ratusan orang yang mengungsi dengan rincian yaitu ada 204 anak-anak dan juga 70 lansia. Dan pemirsa, tentunya dengan adanya potensi bencana yang terjadi di Indonesia membuat kita sebagai masyarakat harus sadar untuk bisa melakukan upaya mitigasi dan juga pemerintah daerah dituntut untuk bisa mempunyai langkah-langkah jitu mengatasi banjir ataupun tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah. Dan kemudian ada di wilayah Megabendung Kabupaten Bogor pemirsa. Ini juga terjadi tanah longsor dengan penyebab hujan dengan intensitas yang tinggi dengan dampak yaitu 11 rumah warga yang rusak dan terjadi di 6 desa. Dan berikutnya lagi kita lihat pemirsa dalam slide berikutnya masih terjadi di wilayah Palopo, Sulawesi Selatan 9 Oktober. Penyebab
penyebabnya ini juga sama, curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama 3 jam dan kemudian menyebabkan dampak sekitar 10 kepala keluarga diungsikan. Kemudian ada 11 titik longsor yang menutup jalan poros Palopo Toraja tepatnya di kilometer 12 dan membuat ratusan kendaraan ini menjadi terjebak.